Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa setia RCTV Langkapadane? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wah, sudah masak pastinya ya, karena beberapa saat lagi kita akan berbuka puasa. Pastinya masakannya spesial nih pemirsa ya. Sespesial kehadiran kami setiap sorenya menemani Anda selalu di detik-detik jelang buka puasa Anda di sepanjang Ramadan 1443 Hijriah. Apalagi kalau bukan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan pemirsa, pada sore hari ini kita akan mengangkat tema makna surat Al-Fatihah, merujuk pada Al-Quran, surat Al-Fatihah. Nanti kita akan kupas tuntas, kita akan kaji ilmu tajwidnya dan juga nanti tafsirnya pemirsa. Silahkan dibuka Al-Qurannya, kita baca bersama-sama dan kita pelajari bersama-sama. Dan setiap harinya kita ditemani oleh guru-guru yang pastinya Anda sudah tidak asing lagi pemirsa. Satu persatu akan saya sapa ya. Sudah hadir di sini di samping saya guru kita bersama Kang Haji Ahmad Zaini Dahlan, yang juga beliau adalah Ketua Basnas Kabupaten Cirebon. Wow, luar biasa ya sore hari ini ditemani sama beliau. Assalamualaikum Kang Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Kang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Siap ya nanti untuk memaparkan surat Al-Fatihahnya ya? Selalu siap. Selalu siap, untuk baik. tidak selalu siap. Terima kasih. Dan di ujung sana sudah ada Kang Haji Muhammad Disir Rifai. Betul ya ngucapinnya ya? Muhadditsir Rifai. Muhadditsir Rifai. Harus tepat ya. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepleset-pleset dikit ya, suka grogi. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah. Iya, dan yang selalu saya rindukan nih suara-suara merdunya nih ya. Karena memang kalau sudah sesuai dengan tajwid, baik hukum bacaannya dan sifatnya itu, apalagi diiringi dengan suara yang alunan yang merdu, udah pastinya bikin ngangenin nih pemirsa ya. Dan langsung saja pemirsa, silakan dibuka Al-Qur'annya, kita kaji bersama-sama tajwidnya surat Al-Fatihah. Silakan Kang Hadis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Baik, terima kasih adik-adik yang berada di studio. Kita hari ini akan menjelaskan beberapa hukum tajwid dari surah Al-Fatihah. Sekarang kita akan membahas tentang mad fathi, di mana yang disebabkan adanya sukun setelah huruf mad. Mad fathi yang disebabkan sukun setelah huruf madnya ini terbagi menjadi 4 bagian atau ada 4 macam. Yang pertama adalah mad arid lis-sukun. Arid itu datang kemudian dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Jawa Cirebon itu anyar teka. Nah, kemudian yang kedua adalah madlin, ya, madlin. Yang ketiganya adalah mad farthi. Kemudian yang keempat adalah mad lazim. Hanya saja di sini saya tidak akan menjelaskan secara keseluruhan nanti, karena ada bagian lagi sebagaimana di awal kita membahas tentang mad, karena mad yang mad far'i yang disebabkan oleh sebab adanya sukun setelah huruf madnya ini juga termasuk dalam bagian di mana bagian mad yang tidak serupa dengan mad asli. Sini yang ada dalam surah Al-Fatihah ini ada mad arid lis-sukun dan juga ada madlin. Itu pun kalau memang waqaf, ya, waqaf pada kalimat tersebut. Tetapi di sini memang tidak boleh waqaf, ya. Karena di sini contohnya itu yaumiddin, ya. Jadi tidak boleh maliki yaum gitu, karena ini ayatnya tidak sempurna kalau kemudian wakofnya di sana, ya. Maka ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan, bahwa ketika ada wawu sukun sebelumnya kemudian berharokat fathah, maka dibaca dengan layin. Kalau wakof baru kemudian dibaca dengan madlin, ya. Madlin ini sama dengan mad arid lis-sukun. Mad arid lis-sukun di sini banyak, ya. Ada rohim, dari mulai alamin, rohim, alamin, kemudian rohim lagi, yaumiddin, nasta'in, mustaqim, dan dhalin. Itu di samping mad arid lis-sukun juga mad lazim, ya. Mad farqi di sini tidak ada, ya. Di sini tidak ada mad farqi. Panjang bacaannya antara mad arid lis-sukun dan madlin itu sama. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 3 harokat. Istilahnya kalau dalam ilmu tajwid ini memiliki 3 wajah bacaan, gitu, 3 wajah bacaan, gitu, ya. Jadi boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, ya. Jadi cuman di sini di ayat yang ke-7 itu untuk riwayat Imam Hafiz, dari siroto sampai dhalin itu merupakan rangkaian satu ayat. Makanya jangan berhenti pada alaihim, ya. Jangan berhenti pada alaihim, karena satu rangkaian satu ayat, dan Fatihah surat Al-Fatihah itu ayatnya ada 7. Nanti takutnya orang yang tidak ngerti kalau berhenti pada alaihim, ditakutkan nanti pahamnya orang 8 ayat, ya. Jadi sebaiknya membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim sampai waladhdallin itu 1 kali napas, ya. Nah, itulah penjelasan dari saya untuk pada kesempatan episode kali ini, Mbak Rida, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Karena kalau tidak diperhatikan nanti malah kabur, ya. Betul. Gitu. Mad arid lis-sukun dan madlin, pemirsa, ya. Nah, kalau tadi kita sudah kaji dari tajwidnya, pemirsa, surat Al-Fatihah 7 ayat, ya, bukan 8 ayat nih, pemirsa. Berikutnya kita akan simak tafsirnya seperti apa
Siapkan catatannya pemirsa. Sesaat lagi kita kembali tetap di sini di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji. Persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Dan kita pada sore hari ini membahas makna surat Al-Fatihah. Tadi kita sudah kaji ilmu tajwidnya pemirsa, sekarang siapkan tulisannya karena kita akan segera tafsirkan. Dan silahkan Kang Zeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rida atas waktunya, para pemirsa RCTV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin, amin. Hadis dan santri-santri yang datang pada pengajian pada sore hari ini. Surat Al-Fatihah ini menduduki posisi yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari 3 paling tidak. Yang pertama dari posisinya, Mbak Rida. Ya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu ditempatkan di permulaan Al-Quran. Di awal ya. Di awal Al-Quran. Oleh karena itu maka disebut sebagai surat Al-Fatihah. Al-Fatihah maknanya adalah pembuka. Pembuka Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah itu adalah merupakan surat yang sangat penting. Kenapa surat Al-Fatihah diletakkan di permulaan Al-Quran? Ini juga faktor yang kedua kenapa surat Al-Fatihah itu penting. Karena surat Al-Fatihah itu berisi seluruh prinsip-prinsip ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi semua ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran ada di dalam Al-Fatihah. Dari mulai tentang masalah pembahasan tentang Allah, Tuhan Allah, kemudian Tuhan sebagai zat yang harus disembah, yaitu Allah, kemudian juga Tuhan sebagai Rabb, Rabbul Alamin, Tuhan sebagai pemelihara. Begitu juga tentang sifat-sifat Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Kemudian juga di surat Al-Fatihah disinggung pula tentang hari akhir, Malik Yaumiddin, Allah sebagai penguasa hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Di dalam surat Al-Fatihah juga disinggung tentang ibadah. Ibadah itu ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Ibadah maliyah adalah zakat yang harus ditunaikan oleh semua orang muslim yang hartanya sudah mencapai 1 nisab ini. Kemudian juga membahas juga tentang keikhlasan. Makna ikhlas juga disinggung di dalam Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Begitu juga tentang berdoa dan tata cara berdoa di dalam surat Al-Fatihah juga disinggung, dan tentang orang-orang yang yang seharusnya dijadikan rujukan oleh kita, yaitu orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Begitu juga tentang orang-orang atau kisah-kisah orang-orang terdahulu juga terdapat dalam Al-Fatihah. Kesimpulannya, semua pembahasan yang ada di dalam Al-Quran semuanya dikandung di dalam surat Al-Fatihah. Komplit ya Kang ya? Komplit. Ya. Kemudian kedudukan Al-Fatihah yang terpenting ketiga adalah Al-Fatihah ini adalah merupakan salah satu rukun daripada sholat. Jadi, oleh karena itu semua orang mukmin muslim harus bisa membaca surat Al-Fatihah dengan makhraj yang benar, dengan tajwid yang sudah dijelaskan sebagiannya oleh kamu hadis tadi dengan benar. Karena
surat Fatihah inilah yang harus dibaca di dalam sholat. Sholat ya. Oleh karena itu makanya surat Al-Fatihah di samping disebut sebagai Al-Fatihah juga disebut sebagai As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang senantiasa diulang-ulang. Ya. Karena surat Al-Fatihah itu jumlah ayatnya ada 7 dan dia senantiasa diulang-ulang pembacaannya. Mungkin Mbak Rida dapat membayangkan kalau misalnya jumlah umat Islam di dunia ini ada berapa? Ya. Setiap harinya tentunya mereka harus paling tidak membaca surat Al-Fatihah itu 5 kali, karena tentunya dalam sholat harus lebih dari 1 kali. Ya. Apalagi misalnya dihitung dari zaman Nabi Muhammad SAW Masya Allah ya. berarti surat Al-Fatihah itu sudah berjuta-juta, bermiliar-miliar kali dibaca Bacakan ya. terus-menerus oleh manusia, khususnya oleh umat muslim. Demikian, itulah 3 hal yang menjadikan surat Al-Fatihah menjadi surat yang teramat penting di dalam Al-Fatihah, yaitu dari posisinya sebagai pembuka Al-Quran, yang kedua dari isinya yang memuat seluruh isi daripada Al-Quran, dan yang ketiga surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun sholat. Rukun sholat. Nah, bicara soal sholat nih, Ya. Amin mau tanya katanya tadi nih, udah ngacung-ngacung. Apa Min? Saya mau bertanya, kenapa dalam surat Al-Fatihah itu disunahkan untuk membacakan amin gitu? Setelah itu ya, di ayat terakhir Setelah itu ya. membaca surat Al-Fatihah disunahkan untuk membaca amin. Sebelum menjawab, jadi surat Al-Fatihah itu sebenarnya dibagi menjadi 2 bagian. Ya. Jadi atau lebih tepatnya sebenarnya 3 bagian. Ada bagian penyela ya. Yang pertama itu bagian yang diperuntukkan oleh Allah untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari mulai ayat pertama sampai ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini ada sifatnya Allah kan? Ya. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga merupakan pujian bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ya. Nah, ini adalah diperuntukkan untuk Allah. Kemudian di tengah-tengah dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini perantara. Jadi hubungan antara hamba dengan Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami sebagai hamba menyembah, dan hanya kepadamu lah kami sebagai hamba meminta pertolongan. Nah, setelah itu ayat berikutnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, dan seterusnya itu diperuntukkan untuk hamba. Karena itu adalah merupakan doa. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami petunjuk pada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat pada mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Jadi sebenarnya surat Al-Fatihah itu diakhiri dengan doa. Ihdinas siratal mustaqim adalah merupakan doa sampai terakhir waladhdallin. Maka oleh karena itu memang sebagiannya atau disunahkan setelah membaca Al-Fatihah kita membaca amin sebagai respon kita terhadap Al-Quran. Amin, semoga doa kita yang dibaca di dalam surat Al-Fatihah diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kalau saya terbiasa ada Robbi Fitli. Sebagian ulama memang menyunahkan itu, menambahkan Rabbil Firli wali walidayya amin, memang karena itu juga merupakan bentuk doa. Jadi doa yang terdapat dalam surat Al-Fatihah itu adalah memang merupakan ayat Allah, kemudian sekaligus juga digandeng dengan doa kita untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita. Oleh karena itu memang sebagian ulama ada yang mensunahkan untuk menambah Rabbil Firli wali walidayya amin. Masya Ya Allah. Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tua. Dalam banget ya. Dan saya baru sadar sekarang, baru tahu sekarang ada 3 bagian di dalam surat Al-Fatihah ini, dan saya mencatat ya buat nanti saya ceritakan ke anak saya nih kan. Terima kasih ilmunya, Masya Allah. Luar biasa pemirsa ya, ini adalah kajian yang sangat spesial. Daripada ngabuburit keliling-keliling, apalagi sama pacar gitu ya, nggak boleh ya pemirsa ya. Jadi lebih bermanfaat
ngabuburit di RCTV, karena kami hadir untuk Anda setiap hari menjelang buka puasa Anda dengan kajian tajwid dan juga kajian tafsirnya. Dan pemirsa, usai sudah episode kali ini dengan kajian surat Al-Fatihahnya yang luar biasa. Alhamdulillah bertambah lagi ilmu saya dan kita semua. Terima kasih Kang Zeni, terima kasih Kang Hadis. Sama-sama. Terima kasih semuanya adik-adik yang sudah hadir di sini. Dan akhirnya saya Ridal Fairuz pamit undur diri. Sampai jumpa di episode besok sore pemirsa di Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan spesial Basnas Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi. Acara ini dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon dan didukung oleh